Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda bernama Jaka yang datang dengan misi yang tampak mustahil, yaitu mengubah nasib desa terpencil dan terbelakang melalui pendidikan dan ilmu pertanian. Namun di tengah kemiskinan dan ketidakpercayaan, bisakah ia seorang diri membuat perbedaan? Apakah Jaka akan gagal? Dan jika ia bisa, bagaimana ia melakukannya? Semuanya akan terjawab dalam kisah ini. Sebelum kita mulai, kami akan sangat berterima kasih jika teman-teman memberikan apresiasi kepada kami dengan memberikan like di video ini. Pada suatu hari di pertengahan tahun 2000-an, seorang pemuda bernama Jaka tiba di sebuah desa terpencil untuk melakukan penelitian. Sebagai lulusan perguruan tinggi pertanian, Jaka memiliki ilmu yang cukup untuk mengembangkan teknik bertani yang lebih modern dan efektif. Desa yang ia tuju berada di lembah pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Terisolasi dari perkembangan zaman, desa ini hanya bergantung pada hasil tani yang seringkali tak seberapa. Jaka berpikir bahwa inilah tempat yang tepat untuk menerapkan ilmu yang ia pelajari. Namun saat ia mulai berkeliling desa, Jaka menyadari sesuatu yang lebih mendalam daripada sekedar masalah pertanian. Anak-anak desa terlihat berkeliaran di sekitar ladang, tak satu pun yang tampak sedang belajar. Penduduk desa bekerja keras di ladang mereka, seolah-olah kehidupan mereka hanya terbatas pada upaya bertahan hidup. Jaka melihat bahwa pendidikan nyaris tidak ada di desa ini. Jaka tidak bisa mengabaikan keadaan itu. Di malam hari, ketika ia menulis hasil pengamatannya tentang tanah dan tanaman desa, pikirannya terus kembali ke anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar. Meskipun tugas utamanya adalah meneliti pertanian, Jaka mulai merasakan panggilan yang lebih besar dalam hatinya. Ia ingin memberikan pendidikan kepada anak-anak desa ini. Namun masalah baru mulai terlihat. Desa ini terlalu terpencil dan terlalu miskin untuk sekedar memikirkan tentang sekolah. Orang-orang sibuk dengan urusan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mimpi Jaka untuk memberikan pendidikan tampak seperti sesuatu yang mustahil di mata penduduk desa. Setelah menyampaikan harapan dan keinginannya kepada para penduduk desa dalam sesi rapat, ternyata respon yang Jaka dapatkan berbanding terbalik dengan apa yang ia bayangkan. Tidak sedikit dari mereka meremehkan keinginan Jaka. Mereka pikir kalau ide Jaka hanya akan membuang-buang waktu. Bahkan beberapa orang tua lebih memilih untuk menyuruh anak-anaknya membantu pekerjaan mereka di ladang daripada harus menghabiskan waktu untuk belajar. Namun Jaka tidak ingin menyerah begitu saja. Ia tahu betul bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Setelah beberapa hari merenungkan situasi, Jaka memutuskan untuk mulai mengajar anak-anak desa di waktu luangnya. Setiap malam setelah menyelesaikan tugas di ladang, ia mengumpulkan anak-anak di sebuah gubuk tua, satu-satunya tempat di desa yang cukup luas untuk dijadikan ruang belajar sementara. Disinilah ia mulai mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berhitung. Namun tugas ini tidak mudah. Orang tua anak-anak merasa ragu. Apa gunanya belajar membaca dan menulis? Kami hidup dari tanah, bukan dari buku, kata salah satu penduduk. Sebagian besar dari mereka menolak, tidak mengerti mengapa Jaka begitu bersemangat untuk mengajar. Jaka juga menghadapi tantangan dalam mengelola waktu. Di pagi hingga siang hari, ia terlibat dalam penelitian dan membantu penduduk desa dengan teknik bertani. Dan di malam hari ia harus mengajar. Minimnya dukungan dari warga desa membuat impian Jaka yang ingin membangun sekolah di desa ini terlihat mustahil. Di lain waktu, Jaka juga berusaha memperkenalkan teknik bertani yang lebih efektif. Ia memperlihatkan kepada para petani bagaimana memilih benih unggul, cara merawat tanah agar tetap subur, serta sistem irigasi yang lebih baik. Tetapi seperti pendidikannya kepada anak-anak, ajakan Jaka untuk menggunakan metode baru ini awalnya ditanggapi dengan skeptis.
Meskipun menghadapi banyak tantangan, Jaka tidak berhenti. Dengan semangat yang tidak kenal lelah, ia terus bekerja. Sedikit demi sedikit mencoba membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Lambat laun, beberapa petani mulai mencoba metode yang ia ajarkan, dan anak-anak mulai menunjukkan minat dalam belajar. Selama berbulan-bulan, Jaka menghadapi kesulitan demi kesulitan. Ada saat di mana ia merasa putus asa. Beberapa penduduk desa masih menolak mengadopsi metode bertani yang lebih modern, dan sebagian besar anak-anak sering absen dari kelas malam karena harus membantu orang tua mereka bekerja di ladang. Hasil panen desa seringkali masih bergantung pada cuaca, dan cuaca di daerah pegunungan sering tidak terduga. Di suatu tahun, cuaca berubah begitu cepat dan sama sekali tidak terduga. Hal itu membuat semua usaha Jaka tampak sia-sia. Banyak petani kembali ke cara lama karena merasa metode baru dari Jaka tak mampu menahan kerasnya alam. Jaka merasa terpukul. Apakah semua usahanya hanya akan berakhir dengan kegagalan? Namun justru di saat-saat paling berat itu, ia menemukan dukungan yang tak terduga. Sebagian kecil dari petani yang setia mencoba cara Jaka mulai melihat hasil yang berbeda. Panen mereka, meski sedikit, jauh lebih baik dibandingkan mereka yang tetap bertani dengan cara lama. Mereka mulai membagikan cerita kepada tetangga mereka, dan perlahan-lahan metode Jaka mulai diterima oleh lebih banyak petani. Tidak hanya itu, anak-anak yang diajarkan Jaka mulai bisa membaca dan menulis, hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya di desa itu. Kabar tentang perubahan kecil di desa mulai menyebar, namun tantangan berikutnya segera muncul. Bagaimana agar seluruh desa bisa mengikuti langkah yang sama? Apakah benar perubahan ini cukup untuk menggerakkan desa ini maju ke masa depan? 3 tahun telah berlalu sejak Jaka pertama kali datang ke desa itu. Hasil dari perjuangannya mulai terlihat nyata. Ladang-ladang di desa yang dulu sering gagal panen, sekarang tumbuh subur dan menghasilkan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Sistem perairan dan pengelolaan tanah di desa itu juga berkembang pesat, membuat pekerjaan para petani 2-3 kali lebih efektif dari tahun-tahun sebelumnya. Para petani yang dulu ragu, kini percaya sepenuhnya pada metode yang Jaka ajarkan. Desa yang sebelumnya terlihat muram dan tak berdaya, sekarang menjadi salah satu desa dengan hasil pertanian terbaik di daerah itu. Anak-anak yang belajar dengan Jaka tidak hanya bisa membaca dan menulis, mereka juga membantu orang tua mereka di ladang dengan lebih cerdas. Meski perubahan besar telah terjadi di desa itu, tapi impian Jaka untuk membangun sekolah di desa itu masih jauh dari kata siap. Di lain sisi, petani yang menjual hasil ladang mereka ke pasar mulai menyebarkan kabar tentang kemajuan ini. Bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil panen yang baik dan melimpah. Hingga berita itu sampai ke telinga gubernur wilayah tersebut. Tertarik dengan cerita desa yang maju pesat dalam bidang pertanian, sang gubernur memutuskan untuk melakukan perjalanan ke desa terpencil itu. Ketika ia sampai, ia terkejut melihat hasil dari kerja keras Jaka. Tidak hanya pertanian yang berkembang pesat, tetapi juga generasi muda yang mulai melek huruf. Sang gubernur merasa sangat kagum. Ia tidak pernah membayangkan sebuah desa terpencil bisa berkembang seperti ini hanya karena tekad seorang pemuda. Setelah menyaksikan perubahan besar yang dibawa Jaka, sang gubernur memutuskan untuk memberi dukungan penuh kepada desa tersebut. Ia menyediakan dana untuk membangun sekolah yang layak, serta infrastruktur pertanian yang lebih modern. Begitu juga dengan akses menuju desa itu yang mulai diperbaiki. Dengan bantuan sang gubernur, Jaka akhirnya berhasil membangun sekolah yang selama ini ia impikan. Jaka berdiri di depan bangunan sekolah yang baru. Ia tersenyum puas. Perjalanannya penuh liku dan penolakan, tapi ia tahu bahwa semua itu sepadan. Desa yang dulu terbelakang, kini menjadi contoh kesuksesan.
Mimpinya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak dan memperbaiki cara bertani telah menjadi kenyataan. Jaka sadar bahwa semua ini bukan hanya hasil dari kerja kerasnya sendiri, tapi juga karena dukungan orang-orang yang lambat laun mulai percaya kepadanya. Ia mengerti bahwa perubahan besar memang tidak bisa dicapai dalam semalam, tapi dengan ketekunan dan semangat, bahkan mimpi yang tampak mustahil pun bisa terwujud. Dan dengan berdirinya sekolah itu, Jaka tahu bahwa ia telah memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga bagi desa ini, yaitu masa depan yang penuh harapan bagi generasi yang akan datang. Teman-teman, ingatlah bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Ada banyak pelajaran dalam kisah ini. Yang pertama, jika ingin mewujudkan mimpi yang besar, jadilah pantang menyerah dan bersahabatlah dengan kerja keras dan ketekunan. Kedua, manfaatkanlah ilmu yang kamu miliki untuk membuat perubahan besar. Dan yang ketiga, bagikanlah ilmu yang bermanfaat dan jadilah bermanfaat bagi banyak orang. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi Jaka yang lain? Bagikan pendapat kalian tentang kisah ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.